Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup saya. Kalau kita punya hati bersih untuk melayani, yakinlah Tuhan akan memberkati. Semangat. Shalom. Semua pasti kenal sama sosok anggota Polri yang satu ini. Ia adalah Ibda Bastian Tuhuteru. Semua pasti mengenalnya, lantaran ia adalah polisi teladan yang pernah meraih predikat sebagai polisi teladan nomor 1 di Indonesia tahun 2019 lalu. Niatnya yang tulus membantu anak-anak daerah terpencil di Maluku untuk mengenyam pendidikan, membawanya yang saat itu masih berpangkat Bribka dan bertugas sebagai Babin Kamtipmas Dusun Walafau, Desa Namrinat, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku berhasil meraih penghargaan bergengsi di internal Polri itu. Kini pria yang telah diberikan amanah sebagai Kapolsek Waesama, Polres Buru Selatan itu masih tetap dekat dengan anak-anak dan selalu saja meluangkan waktu untuk mengajari anak-anak, khususnya di daerah terpencil. Sejak bertugas di Kecamatan Waesama, hampir setiap hari Minggu, ia selalu meluangkan waktu untuk menjadi seorang pengasuh dan menjadi anak-anak sekolah minggu di Jemaat GPM Waezoar yang berlokasi di Dusun Waezoar, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ibda Bastian Tuhuteru. Saya ditugaskan di sini sebagai Kapolsek pada Kecamatan Waesama. Dan di Kecamatan Waesama sini hanya ada satu gereja, gereja GPM Waezoar di Dusun Waezoar, Desa Walikut. Di sini ketika awalnya saya jadi Kapolsek pada bulan Maret kemarin, saya masuk gereja dan saya tanya-tanya kepada pemimpin jemaat dan seluruh jemaat di sini bahwa biasanya habis kerja itu tidak ada sekolah minggu. Dengan demikian, puji Tuhan, saya setelah habis gereja, saya meluangkan waktu saya untuk memimpin ibadah sekolah minggu, sekalian mengajak anak-anak di Dusun Waezoar sini untuk ibadah sekolah minggu. Mungkin ini hal-hal kecil yang dapat saya lakukan karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup saya tidak bisa membalas betapa kasih dan setia Tuhan dalam hidup saya, sehingga walaupun hanya waktu saya yang saya luangkan untuk anak-anak kecil, semoga itu menjadi berkat. Karena juga ada firman Tuhan bilang, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerjaan. Kalau mau jadi anak Tuhan yang tegar, banyak dari anak kecil. Karena anak kecil itu luar biasa. Anak kecil itu mereka masih polos, mereka jujur apa adanya. Walaupun anak-anak di Dusun Waezoar sini anak-anak yang mungkin banyak keterbatasan dari banyak hal, mungkin jarang ibadah sekolah minggu dan mungkin tidak pernah ibadah sekolah minggu. Tapi saya yakin anak-anak di sini Tuhan Yesus akan memberkati mereka untuk menjadi berkat di kemudian hari di bumi Bukopi Politik kita ini. Mungkin ini sedikit kesan dari saya, semoga menginspirasi anak-anak Tuhan dimanapun berada. Melayani Tuhan itu bukan kita menjadi pendeta, menjadi majelis, bahkan mau menjadi pendeta status untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Setiap orang punya kesempatan untuk melayani, siapa saja dia. Ini saya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Ya, kemudian kan karena kedekatan mau mengajar anak-anak di tempat-tempat kawasan adat, kawasan-kawasan yang terpencil di Buru Selatan ini, pernah mendapatkan penghargaan dari Pak Kapolri. Ketika sudah mendapat penghargaan itu, sampai sekarang proses dekat dengan anak-anak ini tetap ada sampai saat ini tanpa melihat bahwa capaian di tingkat kepolisian itu sudah tercapai. Kira-kira motivasi selain untuk melayani Tuhan, tapi kira-kira harapan apa para generasi di Buru Selatan ini? Ya, saya harap sudah saatnya kita sebagai anak-anak bangsa, putra bangsa, terutama untuk anak-anak asli Pulau Buru, jangan menunggu pemerintah, karena pemerintah juga terbatas dengan segala. Kita harus masih terpanggil dan sudah saatnya kita harus melihat dimanapun kita berada, apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita buat. Jadi untuk berbuat baik itu tidak perlu untuk hal-hal yang besar, hal-hal kecil saja di sekeliling kita. Jadi saya berharap sebagai generasi anak-anak Pulau Buru ini pulau berkat, pulau ini pulau bertuah. Kalau kita punya hati bersih untuk melayani, yakinlah Tuhan akan memberkati kita dalam hidup kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semangat.
ada bintang. Bintang itu apa? Bintang, bulan, apa lagi? Matahari. Binatang di laut. Ada apa saja? Ikan. Nah, Bapak Kapolsek mau tanya dulu. Ikan di laut itu apa saja yang masih ingat? Ikan di air masin nih. Ikan apa saja? Ikan apa saja? Siapa tahu nama ikan? Ikan di air masin, ikan apa saja? Ikan momas. Pintar lagi. Ikan apa lagi? Ikan hiu paling pintar. Ikan apa lagi? Ikan lumba-lumba. Ya. Kemudian di darat, Tuhan Allah menjadikan binatang di darat. Binatang apa saja? Binatang harimau. Apa lagi? Kuda. Apa lagi? Gajah. Apa lagi? Kambing. Ya, apa lagi? Babu itu apa? Babi. Jangan lupa babi itu Tuhan ciptakan, ya. Oke, hari ke-6 Tuhan jadikan apa? Manusia paling pintar. Dan hari ke-7 Tuhan jadikan Tuhan istirahat. Oke, Bapak pengasuh tanya, Adam Deng nenek Hawa, ya. Oke. Sebelum katong ini evaluasi perjalanan kemarin, sebelum katong belajar firman Tuhan, mari katong berdoa. Lupa tenang, katong berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan yang ada di dusun Waisoar, Desa Walikut Bapa. Tuhan bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku Bapa. Walaupun kami hanya 1-2 orang di tempat ini Bapa, kami masih ada untuk memuji nama Tuhan. Berkatilah kami semua untuk menjadi berkat untuk kemuliaan nama Yesus. Kami rindu mendengar sabda-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagi-bagi pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Terima kasih. Baik. Hadirin sekalian, setelah Tuhan Allah menjadikan alam semesta, ya, ada terang, ada cakrawala, ada tumbuh-tumbuhan, ada benda-benda penerang, ya. Terus ada lagi binatang-binatang. Tuhan sudah semua lengkap. Lalu Tuhan jadikan seorang manusia dari tanah liat. Namanya siapa tadi? Adam. Lalu Tuhan istirahat. Ketika Tuhan sudah melihat semuanya bagus, lalu Tuhan kembali membuat satu taman di sebelah timur. Namanya taman apa? Taman apa? Buat taman apa? Taman Eden. Ya, Tuhan bikin taman Eden. Ya. Lalu Tuhan di taman Eden itu ada 4 sungai yang mengalir. Ya. Ada sungai yang namanya Pison, Gihon, ya, Efrat dan Tigris. Ada 4 air yang mengalir. Apa tadi itu? Pison, Gihon, Efrat, Tigris. Ada 4 sungai yang mengalir. Kemudian Tuhan Allah menjadikan taman Eden itu. Tuhan tempatkan satu orang yang namanya tadi siapa tadi? Adam. Adam tinggal di situ. Lalu Tuhan lihat Adam ini sio kasiang, tete Adam ini cuma sendiri. Maka Tuhan Allah kasih tidur tete Adam. Pas tete Adam tidur begini, Tuhan Allah ambil tulang rusuk sebelah kiri, tulang rusuk tete Adam. Lalu Tuhan membuat seorang perempuan dari tulang rusuk tete Adam. Namanya siapa? Nenek siapa? Nenek siapa? Nenek Hawa. Nenek Hawa tercipta dari siapa? Tete Adam punya tulang rusuk. Makanya nanti pulang bilang, Bapak jangan terlalu jahat per mama, ya, karena mama itu bagian dari tulang rusuk Papa. Jadi maka Tuhan Allah ambil tulang rusuk dari tete Adam, maka jadilah seorang yang namanya Hawa. Kemudian di Taman Eden itu Tuhan bilang, Adam dan Hawa, boleh ose makan semua tanaman dan tumbuhan di tempat ini. Tapi ada satu tempat, satu pohon yang boleh makan.
Cuma boleh ambil akan pembuah. Namanya pohon pengetahuan yang baik dan pohon pengetahuan yang jahat. Maka Tuhan berpesan untuk Adam. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika nenek Hawa bajalang-bajalang, lalu muncullah seekor ular. Ular rayu nenek Hawa. Lalu ular bilang begini, Hawa, kalau Ose mau jadi sama dengan Tuhan, maka Ose makan buah itu. Kalau mau sama dengan Tuhan, maka makan buah itu. Maka apa yang terjadi? Nenek Hawa pulang, nenek Hawa tawarkan itu kepada Tete Adam. Maka Tete Adam dan nenek Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan Allah itu. Karena siapa yang rayu tadi? Ular. Iblis. Akhirnya Tete Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan buah pengetahuan yang jahat. Maka akhirnya dan dua jatuh ke dalam dosa akibat tidak taat, akibat tidak setia kepada Tuhan punya janji for dua. Akhirnya apa yang terjadi ada sekalian? Tuhan Allah marah. Tuhan usir dan dua keluar dari Taman Eden. Ya. Lalu dan dua telanjang. Dan dua sudah malu for Tuhan. Tuhan bilang, Adam, Adam, di manakah engkau? Adam sudah sembunyi. Karena Adam sudah bikin salah. Maka Adam sudah sembunyi. Dengan demikian dan dua diusir dari Taman Eden. Gara-gara tidak taat terhadap perintah Tuhan. Siapa sini yang semua taat kepada perintah Tuhan? Mau apa sih? Siapa sini mau jadi anak Tuhan yang taat? Angkat tangan. Acel, mau jadi anak Tuhan yang sing taat kah? Mau taat? Taat toh? Jadi anak Tuhan yang taat kepada papa dan mama, ya? Atau mau jadi anak Tuhan yang taat? Namanya siapa? Ebi. Mau melawan papa dan mama kasing? Boleh melawan papa dan mama. Kalau melawan papa dan mama itu tandanya Ebi sentat for papa dan mama. Namanya siapa? Hamzal. Hamsul dulu bye-bye. Hamzal dulu bye-bye. Mau melawan papa dan mama kasing? Boleh melawan papa dan mama. Melawan papa dan mama kasing? Ya. Jadi anak Tuhan yang taat. Supaya jangan katong diusir dari Taman Eden. Mungkin sekarang ada Taman Eden di Wasowar sini. Tapi Taman Eden itu adalah katong rumah. Rumah. Taman Eden itu siapa? Ada di mana? Taman Eden adalah katong kehidupan hari-hari. Papa dan mama itu gambaran untuk katong jangan katong melawan orang tua kita. Ya. Lalu ada di sekalian, jadilah anak Tuhan yang taat, anak sekolah minggu yang taat supaya dengar-dengaran. Tadi lagu sekolah minggu tadi. Anak sekolah minggu. Jom semuanya berdiri. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga terima mahkota emas. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ya. Dari terbit matahari, tahu? 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan duduk kembali. Jadi untuk yang baru datang, tadi kita belajar tentang Adam dan Hawa. Ya. Kemudian jangan katong melawang orang tetua. Ya. Karena nanti katong sentat sama dengan Adam dan Hawa.
Adam dan Hawa dapat usir dari Taman Eden karena dong melawan apa? Orang melawan perintah Tuhan. Jadi makanya jangan jadi anak yang suka melawan papa dan mama. Oke? Iya, duduk baik. Ya, duduk baik-baik. Ah. Sini. Sini loh. Nah, sini. Bapak pengasuh tanya. Tuhan menciptakan Hawa dari apa? Tulang rusuk. Tulang rusuk siapa? Adam. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Ya, terima kasih. Luar biasa. Ya. Aceh. Aceh, ini. Tuhan bikin satu taman. Satu taman untuk Adam dan Hawa tinggal. Apa nama taman itu? Adam. Taman, ini taman. Tuhan bikin taman untuk Adam dan Hawa tinggal. Taman itu nama apa? Taman apa? Taman apa? Bukan tanam wasoang. Taman apa? Siapa bisa bantu? Angkat tangan. Taman apa? Eden. Taman Eden. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Ya. Ya, sini. Makin jawas. Ya. Yo, tadi kisah. Sebutkan salah satu sungai yang ada di Taman Eden. Ada 4 sungai itu. Yang pasti bukan air poli, bukan air nalak, ya, bukan sungai Wasalahi, bukan Wayolo, bukan. Sebutkan salah satu nama sungai yang ada di Taman Eden. Ada 4 itu yang tadi Bapak pengasuh bilang. Pison, Gihon. Ayo, ada 2 lagi. Apa? Yang tadi baca. Apa? Sungai ada 4 sungai itu. Efrat, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Ya, jadi pula ingat. Jadi ada 4 sungai di Taman Eden. Yang pertama tadi apa? Pison. Yang kedua, Gihon. Yang keempat, Efrat. Yang keempat, Tigris. Ada 4 sungai. Yang cuma ingat sungai Wayolo saja. Ada juga sungai di Taman Eden. Oke, yang paling terakhir. Siapa yang menggoda Adam dan Hawa? Sini. Siapa yang menggoda Adam dan Hawa untuk makan buah? Yang meraya-meraya itu. Ular. Tepuk tangan untuk teman kita. Luar biasa. Pintar sekali. Ya. Ular sendok. Ose. Sejang balaga. Sini. Ose sebutkan nama binatang di udara yang Ose tahu. Burung. Sebutkan nama 2 burung. Burung apa saja yang saya tahu? Ian, sebutkan nama burung di udara. 2. Apa tadi bilang pertama? Yang pertama tadi apa? Burung apa? Burung apa yang Ian tahu? Elang. Ya, satu lagi. Burung apa? Burung apa lagi? Kasturi. Ya, oke. Sini. Jay. Sebutkan penciptaan Tuhan yang pertama. Ada 6 hari Tuhan ciptakan itu apa saja? Yang pertama Tuhan ciptakan apa? Pertama kan ada gelap. Lalu Tuhan ciptakan apa pertama? Siang itu berarti? Terang. Paling pintar. Nah, maksud sebutkan benda-benda penerang. Itu kan hari keempat Tuhan ciptakan benda-benda penerang. Benda-benda penerang itu apa saja? Benda-benda penerang nih berarti di atas ini apa? Kalau siang itu apa yang kasih terang katong? Matahari. Kalau malam? Bintang dan? Bulan. Berarti benda-benda penerang ada berapa? 3. Bintang, bulan pada malam. Kalau siang? Matahari. Ya, tepuk tangan untuk ketemu semua. Oke. Ada sekalian. Cukup ketemu punya pelajaran sampai saat ini.
Bapak pengasuh berharap minggu depan katong belajar lagi lebih giat ya. Oke, sebelum katong mengakhiri katong ibadah di saat ini, katong angkat pujian hidup ini adalah kesempatan tahu. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat ya. Oke. Semua lipat tangan kalau ketemu mau berdoa. Duduk tenang, lipat tangan. Duduk tenang, kata mau berdoa. Bicara siapa? Tuhan Yesus. Stop makan diawas. Yang ada makan diawas stop dulu. Kata mau berdoa. Bapak pengasuh mau lihat ada yang buka mata, semua tutup mata. Tutup mata, lipat tangan. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar sedikit dari firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita dan terang bagi langkah hidup kami. Terima kasih untuk pelajaran hari ini Bapa. Kami belajar dari kisah Adam dan Hawa. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan di dusun Wasowar, agar kami menjadi berkat, menjadi terang yang garam untuk kemuliaan nama Yesus. Berkati kami yang masih sekolah, kami yang masih belajar di bangku pendidikan SD, maupun kami yang belum sekolah. Tuhan memberkati kami. Terima kasih berkati kedua orang tua kami, keluarga kami yang bekerja di hutan maupun di lautan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-puji namanya Bapa. Sebelum hamba mengakhiri ibadah ini Bapa, sebagai hamba Yesus Kristus Tuhan, hamba mengangkat kedua tangan hamba dan memberkati anak-anak ini. Kasih karunia dan damai sejahtera, berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, memberkati anak-anak ini di Dusun Wasowar. Berkati mereka, masa depan mereka diberkati untuk menjadi berkat untuk kemuliaan nama Yesus. Diberkatilah hari ini, esok, sampai terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku ucap terima kasih. Amin. Shalom. 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 Muan modat. Muan modat. Mantap. Oke, salam dulu. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Siap. Oke, siap ya? Mau kuda apa hari Minggu besok? Oke? Mantap. Siap.